Selamat untuk Persebaya Surabaya yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 6-5 melalui adu penalti dalam ajang Piala Presiden 2026. Sekaligus ini menjadi piala pertama bagi Persebaya Surabaya dalam ajang turnamen pramusim ini. Kemudian Persib itu dengan pelatih Igor Tolic menggunakan formasi 4-2-3-1 atau biasa disebut juga dengan 4-3-3 dengan kiper Teja Pakualam. 4 backnya yaitu Alita Namal, Gabriel Mutombo Kupa, Matrikardi dan juga Kakang Rudianto sebagai back kanan. Kemudian untuk gelandangnya di sini ada Regakuto Notsuda dan juga Luciano Goicoechea. Kemudian Adam Alis di sini kalau gue lihat itu berperan lebih ke playmakernya. Kemudian di sisi kiri itu ada William Barros dan di sisi kanan itu ada Luka Menalo. Kemudian di tengahnya itu ada Balsa Sekulic. Persib sendiri itu permainannya kalau menurut gue lebih ke arah possession game atau possession play, di mana lini tengah itu menjadi sangat aktif dalam mengontrol tempo permainan dan mengurung pemain-pemain daripada Persebaya Surabaya. Kemudian untuk Persebaya Surabaya sendiri dengan coach Bernardo Tavares menggunakan formasi 4-3-3, yaitu kipernya itu ada Hernando Ari, kemudian 4 backnya itu ada Jefferson, Mota, Yuran Fernandes dan juga Catur Pamungkas. Kemudian 3 di tengah itu ada Rahmat Irianto, Risto Mitrevski dan juga Francisco Rivera. Kemudian 3 di depan itu Miguel, Malik Rizaldi dan juga Ramadan Sananta untuk di tengahnya. Persebaya sendiri sesuai dengan gaya permainannya Bernardo Tavares yang sebelumnya juga sempat melatih PSM Makassar, itu lebih ke arah low block, di mana menunggu momen untuk melakukan long ball counter. Untuk babak pertama sendiri, pada awal babak pertama itu pertandingan berlangsung cukup ketat karena banyak pemain yang menumpuk di lini tengah sehingga bola agak sedikit sulit untuk dialirkan ke depan. Tetapi pada akhirnya di menit ke-20 itu terjadi umpan panjang yang diberikan oleh pemain Persebaya kepada Rahmat Irianto, di mana Rahmat Irianto akhirnya berhasil melakukan cutback dan Ramadan Sananta itu masuk dari second line dan langsung menyambut bola sehingga tercipta gol untuk Persebaya 1-0. Kemudian tidak butuh waktu lama bagi Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan, di mana pada menit 24 Persib menyamakan kedudukan melalui set piece corner kick, di mana ada umpan daripada William Barros yang diberikan kepada Patricio Matrikardi yang tidak terjaga dan kemudian ditembak ke gawang dan tidak mampu ditepis oleh Hernando Ari, sehingga skor menjadi 1-1 dan skor kembali berimbang sampai kepada akhir dari babak pertama. Kemudian ada juga peluang ya pada menit ke-29 dari Persib, di mana masih bisa ditepis oleh Hernando Ari. Kemudian masuk ke babak kedua, Persib di sini tampil lebih agresif dengan beberapa kali mengancam pertahanan Persebaya, terutama melalui Adam Alis yang sering memberikan umpan-umpan yang cukup bagus ya. Dan juga ada satu tendangan Adam Alis yang masih melambung. Kemudian ada juga percobaan cutback dari Mariano Peralta yang masih gagal untuk disampaikan ke tengah karena ada miss sentuhan ya. Karena Mariano Peralta juga kebetulan mungkin masih belum fit pada pertandingan hari ini. Kemudian untuk dari Persebaya itu ada momen di mana hampir mengungguli Persib lagi dari sundulan Yuran Fernandes yang dimana Teja itu sudah out of position ya, sudah mati langkah juga, dan tetapi beruntung ya masih ada Adam Alis yang membantu menahan gawang supaya tidak kebobolan. Kemudian ada juga momen dimana tendangan bebas daripada Risto Mitrevski di mana masih melambung, dan akhirnya skor 1-1 itu tetap sampai kepada babak kedua selesai. Kemudian akhirnya pertandingan pun dilanjutkan ke extra time, di mana masuk extra time itu tempo permainan kedua tim menjadi lebih lambat ya karena faktor stamina juga. Kemudian Persebaya itu sempat mendapatkan peluang emas dari free kick Jefferson pada menit ke 108 ya, yang berhasil diselamatkan oleh Teja Pakualam. Kemudian pada menit 112 sayangnya Mariano Peralta itu mendapatkan kartu merah akibat melakukan late tackle ketika merebut bola
dari Francisco Rivera, di mana tapak sepatunya itu mengenai kaki daripada Francisco Rivera dan dicek VAR oleh wasit dan mendapatkan kartu merah. Oleh karena itu Persib sendiri itu jadinya sisa 10 orang kan di 8 menit tersisa. Jadi dia menggunakan strategi mengubah formasi menjadi 5-3-1, di mana menjadi defensif total. Dan juga Persebaya juga melakukan overload serangan dari sisi sayap dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Tetapi balik lagi karena Persib menggunakan 5-3-1 ya. Jadi ketutupan ya untuk Persebaya, jadi sulit untuk mencetak gol ke gawang Persib. Dan skor tersebut bertahan sampai kepada akhir daripada extra time dan kemudian dilanjutkan ke adu penalti. Pada adu penalti sendiri itu cukup menegangkan ya, karena terjadi kejar-kejaran juga, dimana pada akhirnya adu penalti dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 6-5, di mana Reza Arya pada adu penalti ini berhasil menepis 2 tendangan. Yang pertama kalau tidak salah dari Patricio Marticardi, dan yang kedua itu dari Hamrahe Anusa. Kemudian ada juga kita apresiasi ya kiper daripada Persib Bandung, Fitrah Maulana, yang berhasil menepis 1 tendangan dari Yuran Fernandes. Kemudian Persebaya pada akhirnya itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar 8 miliar, dan juga untuk runner up Persib Bandung mendapatkan 3,5 M. Sekali lagi selamat untuk Persebaya Surabaya yang sudah memenangkan turnamen pramusim ini dan mendapatkan piala pertama di turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Kemudian gue akan coba bahas sedikit preview ya mengenai pertandingan nanti malam, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura sebagai laga fase grup terakhir, di mana 5 pertandingan terakhir Indonesia melawan Singapura itu terjadi pada Piala AFF, di mana 28 November 2012. Saat itu kalau tidak salah Indonesia menang 1-0 dengan Andik yang mencetak gol dari free kick kalau tidak salah. Kemudian kita sempat menang juga pada 25 November 2016, di mana kita mengalahkan Singapura dengan skor 2-1. Kemudian 9 November 2018 kita kalah dari Singapura dengan skor 1-0. Kemudian pada 22 Desember 2021 kita seri menghadapi Singapura. Pada waktu itu semifinal kalau tidak salah, leg pertama, di mana leg keduanya itu 25 Desember 2021 kita berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 4-2, di mana waktu itu bermain di kandang Singapura juga. Waktu itu masih dilatih oleh coach Sintayong ya. Sehingga kalau dilihat dari head to head itu kalau tidak salah kita cukup unggul ya daripada Singapura. Tetapi untuk pertandingan penentuan pada malam nanti Indonesia itu wajib menang, karena kalau masih mau ya untuk lolos ke semifinal ASEAN Championship. Karena kalau misalkan imbang ataupun kalah, kita sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Semoga Indonesia nanti malam bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan kalau bisa menang ya menghadapi Singapura.